Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara semua bersukacita malam hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita layak disembah, ditinggikan. Kita lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini Jumat pertama, para pelayan Tuhan diharapkan semua hadir ya. Saya rindu menyampaikan mengenai murid di Emmaus ya. Saya ditanya sama istri saya, "Kok ini enggak harusnya khotbah setelah Paskah?" Iya, benar ya. Tapi saya ingin mempersiapkan seluruh hamba Tuhan. Karena kita ada acara, seringkali ada gesekan sana dan sini, apa yang kita persiapkan semuanya. Sometimes, kadang-kadang kita akan seperti murid di Emmaus. Murid di Emmaus itu seperti apa? Klik ya. Mereka mau pulang kampung. Saudara ya, klik. Bapak saudara, murid di Emmaus ini mau pulang kampung karena mereka habis pelayanan, habis acara Paskah, habis acara yang meriah. Tapi mereka kecewa. Karena mereka rasanya kehilangan panutan hidup. Ya, mereka mau pulang kampung, nggak ikut pelayanan lagi. Ya, nggak ikut pemuritan lagi, sudah pulang aja berhenti. Ya. Banyak pelayan Tuhan itu nggak kuat Bapak Ibu Saudara ya, habis acara, habis gesekan malah nggak pelayanan. Ya, habis banyak hal yang dilakukan, habis acara Natal dan sebagainya, berubah, nggak jadi pelayanan. Satu kali ada seorang ibu ikut singer Natal ya. Dia sudah pakai seragam ya, dia sudah sanggul, wah luar biasa. Lalu teman-temannya singer ngajak ke toilet. Ketika dia ke toilet, setelah ke toilet kembali duduk gak mau naik singer. Loh, ditanya sama pendetanya, "Lu ayo Bu, Natal kok gak naik?" "Iya, sanggulku miring, gak connect sama sorga nanti," katanya. Karena ada acara, sanggulnya miring, ternyata gak ikut pelayanan. Ternyata setelah itu gak mau pelayanan lagi. Bapak Saudara, banyak hal yang membuat kita ini berhenti pelayanan dalam acara-acara besar sekalipun. Nah, hari ini ayo kita belajar dari murid Emmaus. Bagaimana kalau kita sedang mengalami ini, burn out, kelelahan dalam pelayanan. Ayo kita bangkit dan kita punya kembali hati yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Kita baca bergantian Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sedikit banyak Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini saya pengen kita semua ngerti satu perikop ini tentang murid Emmaus. Lukas 24 13 sampai 35. Mari baca bergantian, saya 13, Bapak Ibu 14, begitu seterusnya ya. Ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Pulang kampung Bapak Ibu Saudara ya. 14 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. "15 ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka." 16, 1, 2, 3. 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu bercakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. 18, 1, 2, 3. Ya, Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu obrolkan? Seringkali kita selesai pelayanan kecewa, kita ngerasani, kita ceritakan masalah kita. Tuhan Yesus tanya sekarang hari ini sama kita juga, apa yang kamu bicarakan? Ya, lanjut ayat 19, katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus ya orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di seluruh hadapan bangsa kami." Lanjut Bapak Ibu 21, 2, 3. "Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." 22, 1, 2, 3.
Ya, jadi mereka ini punya harapan Bapak Ibu ya. Mereka punya harapan nggak sampai. Mereka kecewa gitu ya. Lanjut 23. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. 24, 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26, 1, 2, 3. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28, 1, 2, 3. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 29, 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32, 1, 2, 3. Tadi yang dua murid yang kecewa, yang mau pulang kampung, berubah hatinya menjadi berkobar-kobar, semangat lagi. 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Tadi mau pulang, sudah sampai rumah, pulang balik lagi ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. 34 Bapak Ibu, 1, 2, 3. 35 sama-sama 1, 2, 3. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana keadaan kita sekarang? Pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, kita keadaannya bagaimana? Habis acara Paskah, habis acara Natal, habis pelayanan yang begitu padat, kita sudah 2 bulan dalam tahun ini melayani Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita lelah seperti murid Emmaus? Bagaimana keadaan kita? Mungkin kita kecewa, ada harapan yang tidak terpenuhi. Seperti murid Emmaus ini ngomong, harapan kami Yesus itu harusnya jadi penolong Israel. Tapi dia dijatuhi hukuman, dia disalibkan. Kami dengar dia bangkit. Bapak Ibu, ini Yesus datang sebagai orang asing. Lalu cuma tanya sekali, apa yang kamu ucapkan? Mereka berdua itu bisa menjelaskan semua dari awal sampai akhir. Orang kecewa itu cirinya gitu ya. Oh, ada unek-unek dalam hati yang begitu banyak, baru ditanya langsung keluar semua. Saudara, 10 hari yang lalu ya, sekitar 10 hari ya, kami ini berdua lagi naik mobil, Pak Saudara, pulang habis makan ya. Hari Jumat seperti hari ini ya. Kita selesai ibadah, habis salaman, kita pergi sebentar ya Pak Saudara, lalu pulang lewat ITS. Lalu kita ketika lewat ITS hujan Pak Saudara, sekarang musim hujan ya. Hujan, lalu kami jalan terus ada ibu-ibu nggak pakai payung, kehujanan jalan sambil tangannya ditekuk gini Pak Ustaz. Jalan sambil nendang-nendang air. Ya, kami lewati pertama, lalu istri saya ngomong, "Ayo kita balik." Ya, ayo kita balik. Saknoku minimal kita kasih payung. Ada payung? Ada. Akhirnya kami balik Pak Ustaz, putar balik di tes, balik lagi. Ya, putar balik ke ibu ini. Dicari mana ya tadi. Ketemu Pak Ustaz.
Kami berhenti, saya nyalakan lampu hazard. Lalu istri saya tanya, Bu mau kemana? Baru tanya cuma, Bu mau kemana? Dia cerita semua, Bu saya mau pulang ke sana. Anak saya itu loh, dia itu ikut gerombolan bonek. Katanya gitu ya, gerombolan teman-temannya gitu. Lalu dia ngambil ini ngambil itu, uang saya di rekening diambil. Harusnya 700 jadi 0 sekarang. Saya ditinggal suami saya. Itu lagi kehujanan Bapak Saudara. Baru tanya mau kemana? Oh saya ditinggal suami saya proyek di luar pulau. Sekarang gak pernah pulang. Sekarang punya istri muda. Saya gak pernah ditransfer. Waduh Bapak Saudara, cerita semuanya. Sisi saya dengerin, oh gitu ya Bu. Saya ngomong, saya orangnya kehujanan ya. Kasihkan payungnya, belum dikasih payungnya Bapak Saudara. Kasihkan payungnya, dikasih payung. Akhirnya kami putuskan, kami mau antarkan pulang ya. Bapak Saudara, ayo naik mobil. Maaf ya Pak, ini basah baju saya. Gak apa-apa Bu, masuk aja. Kami antarkan ya sampai ke rumahnya. Bapak Saudara, gak jauh, cukup dekat daerah sini Bapak Saudara ya. Lalu istri saya doakan, mau didoakan, mau didoakan, doa kita. Ya dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita ada sedikit berkat kita kasih. Ya, lalu ibu itu ngomong terima kasih lalu turun dan pulang. Bapak Saudara, kalau orang kecewa itu baru tanya mau kemana. Udah cerita semua yang dia kecewakan ya. Anaknya, suaminya, wah semua keluar tuh Bapak Saudara ya. Termasuk murid Emmaus. Tuhan Yesus tanya, apa yang kamu obrolin? Langsung mereka mukanya merengut. Apa kamu cuma orang gak tahu kejadian ini? Wah ya, mereka cerita semua dari awal sampai akhir tentang Yesus, tentang imam-imam yang membuat Yesus harus dihukum, lalu mati, lalu bangkit. Mereka cerita. Kayak misalnya apakah kita sedang kecewa dan kita sedang cerita banyak hal. Ya baru tanya sedikit tentang pelayanan, oh kita cerita semuanya. Ada hal gak sesuai harapan kita. Kita rasanya pengen pulang kampung atau berhenti. Mereka berhenti belajar firman Pak Saudara. Yerusalem itu pusat penyembahan. Pusat apa Pak Saudara? Penyembahan. Jadi kalau mereka ke Yerusalem itu artinya mereka mau ibadah. Mereka mau belajar firman. Maka itu mereka datang ke Yerusalem. Kumpulnya rasul-rasul di mana? Yerusalem. Mereka keluar dari Yerusalem, pulang, berhenti. Yang ketiga, mereka takut. Ya, kalau Tuhan Yesusnya, gurunya nggak ada, bagaimana nasib mereka? Apakah hari ini kita sedang takut, Bapak Saudara, hadapi jalan hidup kita hari-hari ini? Ayo kita sebagai pelayan Tuhan, ayo kita kuatkan hati kita. Dan biar kita semua tetap berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Klik ya. Kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Ayo kita tetap berkobar-kobar. Di luar boleh dingin, hujan. Di dalam hati kita tetap panas, semangat. Keep on fire ya. Melayani Tuhan. Maju terus. Gimana supaya orang Emmaus seperti murid Emmaus, kita berkobar-kobar dalam hati kita saat kita melayani Tuhan. Yang pertama, kita pulih hati kita. Waktu apa? Saat kita semua masuk hadirat Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu, fondasi pelayanan kita itu bukan kata orang. Ya, fondasi pelayanan kita maju apa enggak, kuat apa enggak, bukan kata orang. Tapi hubungan kita dengan Tuhan. Orang itu berubah ya. Hari ini muji-muji ya, pas cocok muji-muji. Ternyata besok ngerasani. Bisa nggak Bapak Saudara? Oh sering ya. Muji-muji di belakang ngerasani, itu manusiawi. Ingat mau Paskah ya Bapak Saudara, Minggu Palma, minggu sebelum Paskah, Tuhan Yesus masuk naik keledai. Ya. Lalu semua orang berkata, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Ya. Beberapa hari, gak sampai seminggu, orang yang sama ngomong, salibkan dia. Salibkan dia. Hari ini
kita juga sering alami kok di pelayanan. Saya pernah Pak Saudara, waktu awal-awal saya pelayanan, saya khotbah minggu depan satu orang bapak nggak mau datang, sekeluarga nggak mau datang. Ya, lalu Pak Gem besuk ya, lalu ngomong, pas kebetulan saya nggak ikut, saya nunggu di mobil. Ya, lalu bapak itu ngomong, kalau sing khotbah nom-nom, Ishak apa, aku gak cocok. Ojo, aku gak mau dengar no. Oh, Bapak Saudara, lalu Pak Gem sampaikan kepada saya. Ya. Oh, ternyata gak suka, gak cocok. Tapi kamu harus tetap semangat, kata Pak Gem ya. Saya tetap ya, khotbah. Hampir siap minggu ketemu Bapak Saudara khotbah ya. Terakhir apa yang terjadi? Bapak yang tadi gak suka, sekarang support. Kalau salaman, wah dukung, ayo maju terus pelayanan. Saya diberkati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Manusia itu berubah. Dari suka bisa nggak suka. Dari yang nggak suka bisa jadi suka. Karena itu Bapak Ibu jangan benci orang. Orang hari ini nggak cocok sama kita. Tuhan bisa ubah. Besok dukung kita. Besok nolong kita, bisa. Karena itu nggak ada sesuatu yang pasti. Jangan benci orang. Ya, ayo kita mengasihi. Tuhan itu sanggup mengubahkan orang. Karena itu jangan ada kebencian Bapak Ibu. Itu kuasa iblis yang buat seperti itu. Kalau Tuhan mengubahkan orang ini, menolong, mendukung, memberkati. Karena itu jangan pelayanan kita dikatakan apa perkataan orang. Mereka berkata, kamu nggak dengar tak? Yesus itu kayak gini, harusnya seperti ini. Ya, luar biasa seperti ini, tapi hari ini kok kayak gini. Mereka dengar kata orang, Bapak Ibu kita melayani dasarnya apa? Persekutuan hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu penting ya hamba-hamba Tuhan, ayo punya jam-jam doa pribadi. Kalau mau kuat dalam pelayanan, ayo kita harus punya jam-jam doa. Bapak Ibu Saudara, apa yang muncul di sini ya, di mimbar itu harus difondasihi oleh jam-jam doa kita. Apa yang muncul di depan, salaman ya, multimedia, usher, kolektan, jangan anggap remeh pelayanan. Itu harus didasari oleh jam-jam doa. Bapak Ibu gampang loh, orang itu nyinggung kita. Gampang, di belakang multimedia, di depan yang WL, ada aja Bapak Ibu Saudara, turun bisa diajak ngomong gini dan gitu. Yang salaman di depan, ya bisa nyinggung. Yang kolektan, oh kok bajunya gitu, gini gitu, caranya kok gini gitu. Kapan kita kuat? Tetap semangat melayani Tuhan. Kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan kuat. Kita akan maju, berkobar-kobar. Kita tahu kita melayani Tuhan. Dan biar Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya. Ada satu lagu yang terkenal ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Bapak Ibu, lagu ini tulis oleh seorang bernama Bill dan Gloria Gaither. Bapak Ibu, marga mereka Gaither ya. Bill dan Gloria Gaither ini adalah seorang misionaris. Mereka berangkat misi. Dalam misi mereka punya anak 2 ya Bapak Ibu Saudara. Dan adik istrinya ikut, adik Gloria ikut. Bapak Ibu Saudara, ketika mereka melayani misi, ya, ketika mereka melayani misi, mereka nggak ada dapat jiwa. Mereka terus berusaha. Dalam pelayanan mereka berusaha, ternyata ada keterbatasan ekonomi. Dan anaknya sakit. Setelah anaknya satu sakit, gantian anaknya yang kedua sakit. Setelah anaknya yang kedua sakit, adik istrinya sakit.
Dan mereka butuh uang. Mereka butuh untuk berobat. Bill sang kepala keluarga khawatir sekali hari itu. Dia khawatir. Dia harus makan apa? Dia harus merawat keluarganya gimana? Dia harus teruskan pelayanan apa tidak? Dia rasanya pengen berhenti pelayanan. Tapi satu yang dia lakukan, dia doa. Dia bangun hubungan pribadi. Dia masuk hadirat Tuhan secara pribadi, Bapak Ibu. Dia nyanyi, dia nyembah Tuhan. Saat dia nyembah Tuhan, dia nulis. Tiba-tiba terucap kata-kata ini. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Sambil nangis Bapak Ibu Saudara. Dia gak bisa melihat hari esok, besok mau makan apa, besok mau lihat saudaranya sembuh ya apa. Tapi ketika dia bangun hubungan sama Tuhan secara pribadi, dia tahu Tuhannya hidup. Tuhannya bukan Tuhan yang mati, Tuhannya hidup. Dia tahu Tuhan hadir. Dan dia berkata, sebab Tuhan hidup, ada hari esok, ada harapan. Dia gak berhenti melayani. Dia menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayo kita bangun hubungan pribadi kita. Kalau pelayanan tanpa hubungan pribadi, kita gak akan kuat. Kita akan melayani apa kata orang, kita akan melayani apa situasinya. Tapi kalau kita ada hubungan sama Tuhan, kita kuat melayani Tuhan dan melayani sesama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita berkobar-kobar kembali saat kita lagi dingin, saat kita lagi kecewa, saat kita lagi down? Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, ayo kita lakukan saat kita semakin mengerti firman. Kapan kita bisa berkobar-kobar? Saat kita semakin mengerti firman. Dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, Lukas 24 ayat 32, saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Lukas 24 ayat 32, murid-murid dengar apa dari Tuhan Yesus? Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci? Bapak Ibu Saudara, kalau kita semakin mengerti kebenaran, kita akan semakin kuat untuk melayani Tuhan. Karena saya katakan, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan gak cukup ibadah cuma minggu, 1 minggu sekali, itu gak cukup. Karena apa? Tantangan. Bapak Ibu, yang paling pertama ingin iblis jatuhkan, kira-kira siapa? Hamba Tuhan apa orang biasa? Hamba Tuhan apa jemaat biasa? Kalau bisa hamba Tuhan yang main tinggi, ya. Kalau bisa gembala, kalau jatuh, wah semua kena. Ingat ya, kalau kita pelayanan banyak tantangan. Iblis itu gak suka. Kalau kita banyak dosa, iblis suka, luar biasa, cocok, sip. Ya. Tapi kalau kita melayani Tuhan, kita penyampai firman, kita membawa pujian, kita yang terima tamu. Terima tamu itu penting ya Bapak Ibu Saudara, semua pelayanan ini penting, gak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau ada orang membersihkan gereja, upahnya sama. Ya, banyak orang gak bisa balik ke gereja, kenapa? Karena ternyata datang kotor, ternyata kecewa karena kotor. Bisa, upahnya sama. Banyak tantangannya. Karena itu kita harus semakin mengerti firman. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan. Wah, dia itu udah dimaki gini, dimaki gitu sama teman-temannya. Dia tetap pelayanan. Gak dapat apa-apa dalam pelayanan. Bahkan kadang pelayanan, wah dia pernah pelayanan sampai diancam, sampai dipukul orang. Dipukul di muka. Tapi dia tetap jalan. Waktu ditanya, kenapa? Kenapa Anda begitu semangat melayani Tuhan? Dipukul ini belum apa-apa. Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib buat saya. Saya cuma baru dipukul. Dipukul itu cuma baru Pak Saudara ya. Gak selevel sama Tuhan. Di situ
semua teman-temannya yang dengar hatinya terbakar. Hari ini apapun yang kita hadapi belum selevel sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkorban dan Tuhan Yesus nggak berhenti, nggak mutung Mbak Ibu Saudara. Wes habis dicambuk 3 kali, aduh sakit kabeh awakku. Wes biarno lah manusia masuk neraka biarno wes. Aku tak pulang ke sorga kesel. Nggak ada Mbak Ibu Saudara Tuhan Yesus gitu ya. Waduh lihat salib ini, aduh berat yang angkat salib ini ya. Wes berhenti ya wes jadi juru selamat. Nggak ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Hari ini ayo kita selesaikan apa yang jadi tugas kita. Bagian kita apa? Ayo kita lakukan. Apapun tantangannya, apapun yang harus kita hadapi, ayo kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, satu kali Bapak Ibu Saudara seorang bernama D.L. Moody. Kalau Bapak Ibu suka baca buku, D.L. Moody ini adalah seorang penginjil yang luar biasa. Dia seorang pengkhotbah yang bagus. Dia suka sekali membangun sekolah minggu. Ya, dia suka ngetoki pintu ke pintu. Bapak Ibu Saudara, dia sebagai guru sekolah minggu itu keliling Bapak Ibu Saudara, ngetoki setiap pagi. Hari Minggu, adakah ada anak-anak? Diajak sekolah minggu, ayo ikut sekolah minggu ya. Ketoki satu komplek itu Bapak Ibu Saudara ya. Satu perumahan. Satu kali Bapak Ibu Saudara ada seorang yang mencerca D.L. Moody. Dia gelarnya doktor. D.L. Moody ini masih SMA waktu itu. Gelarnya masih SMA, belum sekolah teologi, belum sekolah yang lain. Ya. Bapak Ibu Saudara dicerca apa D.L. Moody khotbah apa sih? Tak dengarkan. Aku tak datang. Gelarku doktor, tak permalukan D.L. Moody. Ketika D.L. Moody berkhotbah, Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Tadi yang mau mempermalukan itu nggak bisa ngomong. Dia merasa ditegur firman, dia merasa diberkati lewat firman. Dia pulang, dia ngomong, aku berubah. Apa yang disampaikan D.L. Moody itu benar, kebenaran, dan dia bisa terima. Bapak Ibu Saudara, firman itu kebenaran. Yang bisa ngubahkan orang itu firman. Karena itu kita dasar pelayanan kita itu harus semakin ngerti firman. Kalau kita ngertinya cuma sedikit, kita masih anak-anak. Tapi kalau kita semakin mengerti firman, kita semakin dewasa dalam firman, maka kita akan kuat dalam melayani. Bapak Ibu Saudara, nggak bisa kita jadi orang tua tapi sifatnya anak-anak. Karena orang tua itu melayani. Ya, saya sama istri punya anak ya, Sharon. Wah, Sharon dari kecil 0 sampai 1, hampir 1 Pak Saudara ya. Itu apa yang dia kerjakan? Kita yang harus melayani anak-anak. Betul ya? Kalau lapar, nangis. Kita yang buatkan susu. Kalau pup, nangis. Kita yang harus ganti popoknya. Melayani itu adalah sikap orang dewasa. Jadi kalau kita melayani, kita harus dewasa dalam Tuhan. Gak bisa kita melayani gak ngerti firman. Gak bisa kita melayani tanpa kita bertumbuh secara rohani kita. Kita akan kecewa. Karena yang kita hadapi mungkin jemaat yang anak-anak. Yang kita hadapi mungkin teman kita yang masih rohaninya anak-anak. Ayo kita dewasa. Bapak Ibu Saudara, saya sering dengar ini ya. Aku pengen mencintai seperti hujan yang tidak sempat ngomong cinta kepada awan. Waduh Bapak Ibu Saudara itu ya. Wah ini masih, sudah lewat sekarang Maret. Kemarin bulan kasih sayang. Aku pengen mencintai engkau. Seperti api yang tidak sempat ngomong cinta kepada kayu yang sudah dihanguskan, ya seperti korek. Bapak Ibu Saudara, saya ingat ini kenapa? Waktu kemarin saya komsel, Bapak Ibu Saudara ya, kita ada komsel baru, Bapak Ibu Saudara ya, Kubu Doa Profesional Muda. Saya sudah mohon izin sama Pak Wawe sebagai cabang dari Kubu Doa. Ini khusus profesional muda ya, jadi 25 tahun ke atas sampai 40-an, Bapak Ibu Saudara. Kita kumpul, ya. Hari Rabu jam 7 malam kita buat
Ya, Komsel, Pak Ibu Saudara, puji Tuhan kemarin sudah 19 ya, 19 orang kumpul ya, doakan bisa bertumbuh terus. Sampai satu kali 2 minggu yang lalu Rabu yang lalu itu ada seorang ngomong, aku pengen menjadi lilin. Ya, semua kan boleh cerita, sharing ya. Dia sampai ngomong, aku cuma pengen satu dalam hidupku, aku pengen jadi lilin. Apa lilin itu? Lilin itu memberikan cahaya, memberikan manfaat. Padahal dia akan tahu ketika dia beri manfaat, dia yang bakal habis. Aku gak apa-apa, aku melayani. Aku tahu aku bakal habis, tapi aku mau bermanfaat. Di situ saya dengar itu, Pak Ibu Saudara ya. Ini sikap orang dewasa. Ini sikap pelayan Tuhan. Ini yang diharap Tuhan. Tuhan berkorban untuk kita. Tuhan yang habis nyawanya supaya kita selamat. Hari ini kalau kita tahu firman, kita bertumbuh. Ayo kita tahu kita harus jadi berkat. Kita harus melayani. Pak Ibu Saudara, walaupun melayani kadang gak semua baik ya. Saya nganti popok, anak saya malah ditendang. Ya kan bisa. Saya gendong, gak sengaja, namanya anak gak bisa ngontrol ya, tangannya ngerawuk saya, robek mata ini, gak apa-apa, itu namanya melayani. Nah habis gitu ngikir kukunya Pak Saudara ya, itu melayani, kita tahu itu, melayani itu bisa apapun terjadi. Dan Tuhan cari hati seorang hamba, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu, kadang kita ngelayani ya, ingat gembala. Gembala ngelayani domba. Apakah selalu domba itu ngasih yang baik? Kadang-kadang bisa diseruduk domba, dombanya belot nyeruduk. Kadang-kadang kita harus nyari domba tersesat, korban tenaga, belum lagi kalau masuk semak-semak kita juga berdarah-darah. Ya, melayani Tuhan seperti itu ya. Pak Ibu Saudara, orang dewasa saja yang bisa melayani. Karena itu kenapa mereka berkobar-kobar waktu mereka dengar firman. Karena firman mendewasakan mereka. Sehingga mereka sadar, ngapain aku ini pulang kampung? Ngapain? Aku kok gak ngerti ini dari dulu. Sampai mereka kecewa, sampai mereka mau pulang, sampai mereka meninggalkan persekutuan. Itu rohaninya harus tumbuh. Kapan kita berkobar-kobar? Saat kita semakin ngerti firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita gak cukup ibadah di hari Minggu. Ayo kita tambah doa malam, ya, doa pagi, ya, semua kubu doa, kaum wanita, kaum muda, ayo kita sama-sama bertumbuh dalam firman. Itu yang buat kita kuat. Yang ketiga Pak Ibu Saudara, yang terakhir ya, kapan hati kita berkobar-kobar terus untuk melayani Tuhan? Ya, dari semua peristiwa, dari semua keadaan kita tetap kuat. Yang ketiga, saat kita ingat pengalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika mereka sadar itu ketika Tuhan Yesus ambil roti, ucapkan berkat, lalu bagi-bagi. Mereka sadar, ini Tuhan. Lalu Tuhan lenyap dari antara mereka. Bapak Ibu Saudara, pengalaman dengan Tuhan itu yang membuat kita kuat dalam pelayanan. Berapa kali Tuhan sudah berjalan bersama dengan kita. Pengalaman kita ya bersama dengan Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayo kita ingat.
nasar kita mau melayani Tuhan sampai seumur hidup kita. Ayo kita ingat. Berapa kali Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah sertai kita, terutama ya pengorbanannya yang begitu luar biasa kepada kita semua. Kalau kita ingat itu, kita mau semangat melayani. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau masuk ke sekolah teologi, Bapak Ibu akan ditanya satu, pengalaman percaya Tuhan Yesus. Sudahkah Anda mengalami hidup baru percaya Tuhan Yesus? Ya. Ayo kita ingat pengalaman itu. Pengalaman kita terima Tuhan Yesus. Pengalaman kasih mula-mula kita. Pengalaman Tuhan ingatkan kita. Tuhan sertai kita. Mungkin malah Tuhan tegur kita. Kita malah ingat. Oh iya dulu Tuhan ingat saya, tegur saya. Karena saya berhenti melayani. Aku gak mau berhenti melayani, aku mau melayani. Mungkin kita ingat, Tuhan ingatkan kita. Ataupun Tuhan berkati kita. Ayo kita semangat melayani Tuhan. Baik saudara, apakah hari ini kita sedang down dalam pelayanan seperti murid Emmaus sedang kecewa? Ayo kita kembali berkobar-kobar sampai Tuhan datang. Ayo kita melayani Tuhan sampai semampu kita. Bapak Ibu, waktu kita gak banyak. Ayo kita pakai melayani Tuhan. Ayo kita pakai semua yang kita miliki untuk melayani Tuhan. Sampai Tuhan jemput kita semua. Bapak saudara, sebagai penutup ya, dua kisah. Satu kisah dari Alkitab yaitu Petrus. Bapak saudara, ketika Petrus selesai dengan menyangkal Tuhan 3 kali, dia takut, dia menyesal, perasaan itu bercampur aduk dalam hatinya. Apa yang terjadi? Tuhan datangi Petrus sendiri. Ini bicara hubungan pribadi. Petrus yang lihat Tuhan di pinggir pantai, dia tadi buka baju alias OTOT, saudara ya, karena nelayan di perahu. Dia pakai baju, lalu lompat ke dalam danau. Bapak Ibu saudara, kira-kira kalau kita mau renang itu buka baju apa pakai baju? Kalau laki-laki pada buka baju kan, supaya ringan. Ini Petrus pakai bajunya baru lompat karena dia malu, karena dia nyesel. Waktu ketemu Tuhan, Yohanes 21, Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sambil makan ikan goreng seperti yang biasa mereka lakukan. Ikan goreng Pak Saudara ya. Jadi ada kuis, kalau nanti Paskah ada kuis, Tuhan Yesus makan ikan goreng ya. Ada di Lukas 24:42 ya. Tuhan Yesus makan ikan goreng karena murid-murid tidak percaya dia bangkit. Tuhan Yesus makan ikan bersama Petrus. Lalu Petrus ditanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Tanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mulai berbes milih. Iya Tuhan, sungguh aku mengasihi engkau. Yang ketiga Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab sambil menangis, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Pak Besar, kenapa Petrus ditanya 3 kali? Ada yang tahu Pak Besar? Ya, kenapa Petrus ditanya 3 kali? Karena dia menyangkal 3 kali. Tuhan pengen pulihkan Petrus ke pelayanan dengan hubungan pribadi. Betapa pentingnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Dengan firman, Petrus itu tahu firman. Dia harus mengembalakan domba-domba Allah. Dan yang terakhir, ketika dia ingat pengalamannya bersama Tuhan. Apa pengalaman kita bersama Tuhan? Sebagai penutup satu kisah Pak Saudara ya, ada seorang yang dari suku terpencil. Ya. Ia dari suku Garo di Assam. Ya, Pak Saudara ya, dia ngikut Tuhan. Ketika dia ikut Tuhan namanya Nokseng ya. Namanya Nokseng. Ya, kalau Bapak Ibu cari namanya Nokseng dari suku Garo. Ya. Dia terima Tuhan Yesus. Sekeluarga terima Tuhan Yesus. Ya, dia melayani Tuhan. Apa yang terjadi? Semua orang sekitarnya nggak suka.
Bapak Ibu, kita melayani Tuhan kita harus dewasa, kita harus kuat karena nggak semua orang suka. Ya, apa jadi nggak suka lalu mereka berkumpul, mereka fitnah, mereka ngumpulkan lalu manggil Nokseng ini keluar bersama keluarganya. Ketika keluar, mulai kamu kalau nggak mengingkari imanmu, kamu mati sekarang. Dibawa parang. Pertama anaknya, kamu kalau nggak nyangkal Yesus, mati anakmu sekarang di depan matamu. Dia ngomong, enggak. Dia ngomong sama anaknya, sampai jumpa di sorga. Sambil sedih ya, istrinya mulai nangis, anaknya dibunuh, digorok lehernya. Lalu selanjutnya istrinya ditaruh pisau di leher. Nokseng, kalau kamu nggak sangkal Yesus, istrimu mati hari ini. Istrinya ngomong, jangan sangkal Yesus. Kita sudah sampai sini. Nggak apa-apa kita mati sekarang. Sampai jumpa di sorga. Nokseng jawab, sekali aku ngikut Yesus, selamanya aku ikut Yesus. Depan matanya istrinya digorok, mati. Sekarang Nokseng, kamu nggak ngangkal Yesus, kamu pun mati hari ini. Ya. Lalu dia sambil mengatakan, ini jadi lagu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hari itu Nokseng mati. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang tetangganya, yang salah satunya percaya. Diciptakan lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, melayani Tuhan Yesus itu keputusan kita, bukan dari kata orang. Keputusan kita karena kita ngerti firman dan karena kita tahu Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Hari ini mari kita terus berkobar-kobar melayani Tuhan sampai akhir hidup kita, dan biar kita setia sampai akhir. Tuhan berkati kita semua. Pemain musik, mari maju ke depan. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Mari kita jangan sesali melayani Tuhan. Ini adalah sebuah kehormatan. Mari kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku.